Tahun 2022 adalah musim yang sangat dominan bagi Max Verstappen. Dia sukses pecahkan rekor menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam semusim di F1 di Meksiko 2 pekan lalu dengan total 14 kemenangan. Itu pun, dia masih bisa menambahnya hingga 16 kali menang jika bisa sapu bersih 2 balapan tersisa musim ini. Satu hal yang cukup menarik bagi kami adalah beberapa kemiripan antara titel Verstappen tahun 2022 dengan gelar yang diraih oleh Sebastian Vettel pada musim 2013 silam. Mulai dari dominasinya yang luar biasa, polanya dalam meraih gelar, sampai beberapa intrik politik yang menyertai di luar sirkuit. 2013 adalah tahun terbaik bagi Sebastian Vettel dan Red Bull saat itu, dengan keduanya yang mengunci gelar juara dunia keempat mereka secara beruntun. Meski setelah itu, era mereka berdua harus berakhir karena regulasi mesin hybrid. Sedangkan musim ini adalah salah satu atau bahkan musim paling dominan Red Bull sepanjang sejarah mereka, dengan performa yang ditampilkan oleh Max Verstappen. Namun berbeda dengan 9 tahun yang lalu, 2022 mungkin adalah awal dari kebangkitan Red Bull dengan regulasi mobil ground effect. Tapi jika melihat apa yang akan dialami oleh Red Bull musim depan dengan hukuman sebagai imbas dari pelanggaran budget cap dan beberapa faktor lain, akankah mereka bisa mempertahankan gelarnya atau malah menurun seperti 2014? Red Bull musim ini memulai musim dengan sedikit kekhawatiran, menyusul 2 kali DNF yang dialami Verstappen dalam 3 balapan pertamanya. Bahkan jarak poinnya dengan Charles Leclerc selaku rival terdekatnya sempat melebar sampai lebih dari 40 poin. Tapi seiring berjalannya musim, Verstappen mulai menunjukkan kelasnya dan Red Bull berhasil memberikan mobil yang sangat dominan di pertengahan musim. Apalagi dibantu dengan Ferrari serta Leclerc yang konsisten dengan blunder atau kesalahan-kesalahan sendiri yang merugikan mereka dan membantu Red Bull dalam dominasinya musim ini. Jika musim ini peran rival yang suka blunder itu dipegang oleh Ferrari, lalu pada 2013 silam, peran ini dimainkan oleh Mercedes. Mercedes saat itu memang belum menjadi tim dengan gelar segudang seperti sekarang. Mereka masih menjadi tim papan tengah, tapi suka mengancam di barisan depan. Mercedes mulai mendapat momentum mereka di F1, setahun sebelumnya di Shanghai ketika Nico Rosberg sukses memberikan kemenangan perdana bagi pabrikan Jerman tersebut. Momentum itu mereka lanjutkan dengan start bagus di awal-awal musim 2013 dan kedatangan Lewis Hamilton hijrah dari McLaren. Dalam 11 balapan pertama, mereka berhasil meraih pole position sebanyak 8 kali dan selalu nampak cepat untuk bisa mencuri kemenangan. Tapi sayangnya, mirip Ferrari musim ini, jumlah pole position yang banyak itu berbanding terbalik dengan jumlah kemenangan yang mereka raih. Dari 8 kali pole, Mercedes cuma 3 kali menang. Mobil Mercedes saat itu memang kurang begitu kuat saat dipakai balapan, dan seringkali degradasi ban belakang yang terlalu parah membuat strategi mereka berantakan. Performa mereka makin amburadul setelah jeda musim panas, di mana Mercedes cuma bisa 3 kali naik podium sejak GP Belgia. Tapi itu bisa dimaklumi karena mereka sudah fokus untuk mempersiapkan mobil 2014 dengan perubahan regulasi besar-besaran. Berbanding terbalik dengan Sebastian Vettel dan Red Bull yang menggila di paruh kedua musim berjalan. Vettel menyapu bersih 9 balapan sejak GP Belgia sampai balapan terakhir di Brazil dengan kemenangan. Ia sukses mengunci gelar keempatnya di GP India dengan menyisakan 4 balapan tersisa. Dan bukan hanya kemenangan yang disapu bersih, Red Bull yang sebelumnya kesulitan meraih pole position dalam 9 balapan beruntun juga selalu tampil di grid terdepan. Lalu pada 2013, meski rival terdekat dan paling kuat adalah Mercedes, tapi secara klasemen pesaing terdekat Vettel adalah Fernando Alonso. Namun sayangnya, perbedaan antara keduanya terlalu jomplang. Dengan mobil mediocre Ferrari, Alonso hanya meraih 2 kemenangan dan dia hanya bermodalkan konsistensi untuk bisa melawan Vettel. Alhasil, pembalap Jerman ini di akhir musim bisa unggul 155 poin dari Alonso yang bertengger di posisi kedua. Pola yang dialami Vettel 2013 kembali terulang pada Verstappen musim 2022. Salah satu yang paling terlihat adalah peningkatan performa yang mereka alami pada paruh kedua musim berjalan. Max Verstappen dan Red Bull tampil terengginas serta sangat dominan setelah jeda musim panas. Verstappen dan Red Bull tidak tersentuh sejak GP Belgia dan sukses kunci gelar juara dunia di Suzuka dengan 5 balapan tersisa. Selain itu, performa rival terdekatnya, yaitu Ferrari juga menurun secara drastis dibanding paruh pertama musim. Degradasi ban membuat Ferrari tak bisa bersaing dengan Red Bull ketika balapan. Bahkan mereka belakangan ini sering dikalahkan Mercedes dan posisi kedua klasemennya juga terancam. Polanya sama dengan 2013.
Verstappen dan Vettel sama-sama memanfaatkan buruknya performa rival-rival mereka yang kesulitan dengan manajemen ban. Keduanya juga bisa menampilkan performa yang impresif dengan memaksimalkan mobil yang bisa memproduksi downforce yang besar dari area underfloor mobil. Di era Vettel, mereka sukses menguasai pengembangan mobil dalam hal konsep high rake dan diffuser yang jadi primadona di mobil Red Bull saat itu. Lalu di era Verstappen, dia berhasil memaksimalkan keunggulan RB18 yang sukses menemukan kunci dalam hal keseimbangan antara downforce besar karena ground effect dan konsep high rake yang juga mereka terapkan di mobil musim ini. Tapi tak bisa dibungkiri, ada beberapa perbedaan antara bagaimana musim 2013 dan musim 2022 berjalan bagi keduanya. Vettel 2013 tidak terlalu mendapat perlawanan yang sengit dari rivalnya dan selalu menang dengan mudah jika ia sudah di depan. Mercedes tidak bisa diharapkan ketika balapan. Begitu juga Fernando Alonso yang mobilnya terlalu lamban untuk bisa menyaingi Red Bull. Tapi musim ini, Verstappen masih mendapat perlawanan sengit dari Ferrari dan bahkan Mercedes. Dibuktikan dengan Charles Leclerc yang meraih rentetan pole position dan beberapa kali terlibat duel langsung dengan Verstappen di sirkuit. Bahkan di paruh kedua pun ketika Red Bull sudah sangat dominan, Ferrari masih bisa merebut pole position dan beri perlawanan di kualifikasi. Rentetan kemenangan Max pun juga terputus di tangan Sergio Perez di Singapura. Jadi bisa dikatakan kalau dominasi Verstappen musim 2022 terasa lebih kompetitif ketimbang Vettel 9 tahun yang lalu. Selain itu, pembalap Belanda ini juga tidak mengalami kontroversi ribut-ribut dengan rekan setimnya daripada Sebastian Vettel yang sempat terlibat skandal Multi21 di Malaysia. Meskipun sebenarnya sempat ada sedikit gesekan antara Perez dan Red Bull soal team order di GP Spanyol, hanya saja itu tidak melibatkan Verstappen secara langsung. Selain kesamaan di dalam track, musim 2013 dan 2022 ada juga beberapa kemiripan di luar sirkuit. Pada 2013, drama pecah ban massal di Silverstone menjadi titik balik kebangkitan Red Bull di paruh kedua. Setelah kejadian banyaknya masalah yang terjadi dengan ban spek baru, Pirelli kemudian memutuskan untuk kembali memakai ban spek tahun 2012 yang lebih kuat. Hal itu kemudian membuat banyak tim seperti Ferrari mengalami kesulitan untuk memaksimalkan performa ban. Tapi sebaliknya, bagi Red Bull ini menjadi berkah karena mereka bisa tampil lebih kencang dengan ban yang sangat awet. Di tahun tersebut, juga terdapat skandal di mana Mercedes kedapatan melakukan tes privat rahasia bersama Pirelli sebagai usaha untuk mencari solusi terkait masalah di ban spek terbaru mereka. Mercedes akhirnya dihukum tidak boleh ikut tes pembalap muda dan Pirelli dihukum peringatan oleh FIA. Musim 2022 ada juga skandal purposing dan flexiplank yang menyebabkan FIA mengeluarkan technical directive. Beberapa tim dikabarkan dipaksa untuk menambah ketinggian floor mereka dan memodifikasi desain plank supaya bisa mematuhi regulasi. Meski sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan soal pengaruhnya ke performa mobil. Tapi faktanya, sejak technical directive tersebut diberlakukan di Belgia, Red Bull semakin tidak terkejar di sirkuit. Selain itu, tentu juga ada skandal budget cap yang menimpa Red Bull selaku tim peraih gelar musim ini. Meski tidak sebanding dengan skandal tes ban rahasia Mercedes dulu, tapi keduanya tetap mencuri perhatian publik yang cukup besar. Red Bull akhirnya dihukum denda dan pengurangan tes aerodinamika sebesar 10%. Lalu, akankah hukuman tersebut membuat Red Bull mengalami penurunan performa yang drastis seperti musim 2014? Secara situasi, keduanya jelas berbeda. Musim 2014 jadi awal dari kemunduran Red Bull karena faktor mesin Renault yang tidak begitu bagus dan bermasalah dibanding Mercedes yang jauh lebih siap dalam regulasi mesin hybrid. Selain itu, dominasi Red Bull pada 2013 salah satu faktornya adalah perubahan regulasi besar-besaran di tahun setelahnya. Kali ini Red Bull sudah punya fondasi yang kuat. Dominasi mereka benar-benar murni karena performa mobil yang overpower dalam menghadapi regulasi baru ground effect. Secara pengembangan mobil dan mesin, Red Bull sudah ada di atas kertas dan selangkah lebih maju dari rival-rivalnya. Selama masih ada Adrian Newey di sana, pengurangan 10% tes aerodinamika tidak akan berpengaruh banyak bagi mereka. Hanya saja, itu semua tergantung pula dengan seberapa kuat Ferrari dan Mercedes musim depan, yang tentunya diharapkan sudah mampu membuat mobil yang lebih kompetitif, supaya musim bisa berjalan lebih seru.